Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wartawan, hari ini siang ini saya melihat pelayanan Posyandu untuk penanganan stunting. Seperti kita ketahui bahwa stunting kita masih 27%, yang dalam waktu singkat ini kita harus bisa menyelesaikan, karena keinginan kita nanti 2004 itu sudah tinggal 14%. Karena itu kita melakukan percepatan proses penanganan stunting, melakukan koordinasi antar kementerian di pusat, kemudian juga melakukan koordinasi sampai ke bawah, didukung oleh sistem penganggaran yang kalau dulu mungkin hanya nasional, sekarang nasional, kemudian harus masuk di APBD, tidak ada instruksi dari Kementerian Dalam Negeri, dan juga APBD kabupaten kota, kemudian ditambah dari swasta melalui CSR, sehingga ini CSR itu kita minta di sekitar daripada perusahaan itu dia harus ikut ambil bagian dalam penanganan stunting, wajib. Jadi dia di sekitar perusahaan itu di mana dia berdomisili, dia harus ikut mengambil bagian intervensi dalam rangka penurunan stunting. Ini yang kita baru dari kita sudah tetapkan. Yang baru itu anggaran di provinsi dan kabupaten, kota itu juga sudah ada anggarannya. Kemudian penanganannya dari semua beberapa instansi juga masuk, yang juga baik yang sifatnya intervensi spesifik maupun yang sensitif, seperti termasuk masalah sanitasi, termasuk memang Kalimantan Selatan ini agak unik. Biasanya itu kan stunting dengan kemiskinan itu selalu beririsan. Jadi ya kalau miskin stuntingnya tinggi. Tapi Kalimantan ini agak beda. Kemiskinannya berapa, Pak? Rendah. Ya, rendah. Iya, tapi stuntingnya tinggi. Nah, ini memang harus ada intervensi Pak Gubernur ini supaya biasanya memang ada beririsan. Tapi di sini kemiskinannya tidak begitu tinggi, tapi stuntingnya yang tinggi. Karena itu perlu ada upaya-upaya percepatan, akselerasi. Dan kita sudah mengintegrasikan semua pendamping di daerah, baik yang dari kesehatan, dari BKKBN, dan memfungsikan puskesmas dan posyandu seluruhnya bisa melayani di seluruh Indonesia. Mungkin ada yang sudah, ada yang masih dalam proses. Tapi Kementerian Kesehatan menyiapkan tidak bisa melayani, mengukur, mengapa seperti yang tadi dijelaskan di sini. Itu seluruh posyandu di seluruh Indonesia bisa melakukan pelayanan seperti itu. Saya kira itu penjelasannya. Apa ada? Iya, Assalamualaikum Pak Wapres, saya Fauzia dari Republika Pak. Terkait yang Bapak sampaikan bahwa Kalimantan Selatan ini kan masuk dari 7 provinsi tertinggi prevalensi stunting ya Pak ya. Nah kemarin dalam rapat di Pak Wapres juga menyebutkan ingin keterlibatan swasta gitu Pak. Sebenarnya apa sih Pak kendala pemerintah daerah di masing-masing ini Pak hingga membutuhkan swasta? Kemudian Pak satu lagi masih terkait stunting, ini bencana kekeringan atau dampak perubahan iklim di Lanijaya Pak, kelaparan. Nah kalau dari pemerintah sendiri Pak, mitigasinya seperti apa untuk dampak perubahan iklim itu Pak? Terima kasih. Ya, kita sedang melakukan mitigasi ulang nanti per daerah. Ya, kita ingin tahu kenapa terjadi itu. Nah, kemudian kita bagaimana nanti sistem intervensinya. Secara umum
kita memang mengerahkan seluruh kementerian sama pemerintah daerah itu melakukan percepatan. Ya, kemudian seperti tadi saya katakan, anggaran dari pusat, kabupaten, provinsi, kabupaten kota, dan juga swasta, bahkan bapak angkat dan sebagainya. Ini kita. Nah, mitigasi daerah itu tentu problem di daerah. Nah, nanti saya kira yang tahu nanti Pak Gubernur seperti apa. Dan kemudian kita tahu bagaimana melakukan upaya-upaya untuk lebih mempercepat. Barangkali Pak Gubernur bisa menjelaskan Kalimantan Selatan sedikit. Terima kasih. Untuk di Kalimantan Selatan, persoalan stunting ini langsung dipimpin oleh Wakil Gubernur, dan kebijakan kita setiap upaya untuk menurunkan angka stunting di Kalimantan Selatan harus didukung anggaran yang maksimal dan tentu saja berupaya untuk bekerjasama dengan pihak swasta. Jadi kita memang Kalimantan Selatan ini memang sejak dulu ya kelihatannya orangnya kecil-kecil apa. Cuma di sini saya pikir semangat mereka yang perlu kita bangkitkan, karena kadang-kadang mereka jauh di kampung-kampung yang butuh sentuhan lagi dari kita-kita pemerintah. Nah, saya pikir itu saja ya, langsung dipimpin oleh Wagub dari kita kalau untuk di Kalimantan Selatan. Ya. Baik. Jadi kita akan coba nanti mitigasi lebih detail. Dan tentu memang tidak seluruh daerah, kalau menurut hitungan kita itu ada 14. Ada yang di bawah 14, ada yang di atas 14. Tapi secara keseluruhan nanti nasional 14. Jadi 14 itu tidak berarti semua daerah 14, semua tidak. Tapi ada yang di bawah 14. Beberapa daerah itu sekarang sudah di bawah 10. Ya. Tapi ada juga yang memang agak besar. Mungkin tidak, nanti di 2024 itu tidak 14. Misalnya 17, 18. Dengan hitungan seluruhnya ketika dihitung nasionalnya itu harus 14. Dari perkiraan kita dalam rapat koordinasi bisa dicapai. Tapi secara operasional tentu akan kita lihat, kita mitigasi. Syukur kalau semuanya itu bisa 14 dan ada yang di bawah 14. Mungkin nanti hasilnya justru di bawah 14. Barangkali itu. Ya. Silakan. Cukup? Izin Pak, pertanyaan lain dari koran Kompas Pak. Gadir J Pak, Presiden kan sudah 4 kali ya Pak yang mengatakan supaya diusut tuntas. Nah, apakah ada imbauan khusus Pak, dan seperti apa Bapak menilai kinerja Polri Pak? Bapak masuki bulan kemerdekaan ini Pak, apakah ada imbauan khusus Pak, karena masih di masa pandemi gitu ya Pak ya? Terima kasih Pak. Soal kita kan sudah minta, Presiden minta Polri melakukan upaya penuntasan kasusnya itu. Dan sekarang sudah berjalan. Nah, dan sekarang sudah sampai tahap sudah membentuk tim, dan timnya sudah bekerja dengan baik, dan sudah ada beberapa tersangka yang sudah ditangani, dan juga itu mendapat apresiasi dari masyarakat. Sekarang sedang lagi didalami lagi motifnya. Jadi ini pihak kepolisian sudah melaksanakan apa yang diminta oleh Presiden, karena itu kita tunggu saja sampai selesai nanti. Saya kira itu. Ya. Tujuh-belasan, kita memang 17-an ini membangkitkan kembali semangat ya. Semangat seperti tadi saya katakan, kita memang menghadapi, memulihkan akibat dari COVID, menghadapi
kemungkinan terjadinya resesi di 2023, maka itu kita bukan hanya untuk Indonesia tapi untuk seluruh dunia, yaitu kita membuat semangat untuk pulih lebih cepat dan bangkit lebih tangguh. Nah, karena itu semangat kita di dalam melaksanakan 17 Agustus ini untuk bisa bangkit lebih tangguh. Itu barangkali yang kita kompakan. 17 Agustus ini menjadi momentum penting ya menghadapi keadaan yang di masyarakat supaya prepare. Tidak takut kita, tidak takut. Karena menurut perhitungan kita mampu menghadapi itu. Terdampak ya pasti. Tetapi kita tidak seperti negara-negara lain yang mengalami resesi sampai kemudian juga berdampak pada masalah politik, sampai kekurangan makan. Kita sebenarnya prepare, ekonomi kita bagus. Karena itu di 2003 kita akan menstabilkan keadaan itu. Ini itu barangkali yang saya sampaikan.